Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang switch. Ini merupakan tugas kelompok untuk komunikasi data. Di sini ada Karsma Rahayu Putri, David Arif Setiawan Sirait, Ikhwan Ghazali, Dwi Tanti Dumaria Tumanggor, Kahwi Ramaputra Lubis, Oki Saraswati, Febri, dan Sartika Diana Putri. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi sirkuit switching. Untuk komunikasi melalui sirkuit switching, disediakan jalur komunikasi yang ditempatkan di antara dua stasiun. Untuk sebagai contoh, kita dapat melihat pada gambar di samping, di mana antara dua stasiun itu saling berhubungan. Jalur tersebut berupa rangkaian jalur yang sering dihubungkan satu sama lain di antara simpul jaringan. Komunikasi melalui sirkuit switching meliputi 3 tahap, yaitu: pertama, pembangunan sirkuit, yaitu sebelum suatu data ditransmisikan harus dibuat terlebih dahulu suatu sirkuit dari ujung ke ujung. Kedua, transfer data. Data yang ditransfer dapat berupa analog maupun digital, tergantung pada sifat jaringan. Ketiga, disconnect circuit, yaitu setelah beberapa periode transfer data, koneksi dihentikan, yang biasanya dilakukan oleh salah satu stasiun. Hal penting yang harus juga diperhatikan adalah kapasitas channel harus disediakan di antara masing-masing pasangan simpul di dalam jalur, dan masing-masing simpul tersebut harus memiliki kapasitas switching internal untuk mengendalikan koneksi yang diminta. Switch harus memiliki kemampuan untuk menyusun alokasi ini, serta menyediakan jalur sepanjang jaringan. Kelebihan sirkuit switching: karena menggunakan jalur yang tetap, sehingga mempunyai kemungkinan kecil terjadinya kesalahan pengiriman data yang dikarenakan alamat yang dituju salah. Kelemahan sirkuit switching, yaitu mengurangi efisiensi penggunaan suatu jaringan sirkuit, karena jaringan sirkuit hanya bisa digunakan oleh user tertentu saja. Aplikasi sirkuit switching biasanya terdapat pada telepon kabel. Selanjutnya, konsep sirkuit switch. Teknologi sirkuit switch bisa optimal dengan cara menentukan operasi simpul sirkuit switching tunggal. Sebuah jaringan yang dibangun di sekitar simpul sirkuit switching terdiri dari sekumpulan stasiun yang terhubung pada suatu unit switch pusat. Switch pusat menetapkan jalur khusus antara dua perangkat yang ingin komunikasi. Elemen-elemen simpul sirkuit switch. Pertama, switch digital, inti dari sistem modern. Fungsi: untuk menyediakan jalur sinyal yang jelas di antara sepasang perangkat yang terpasang. Jalur tersebut ada sepasang perangkat yang terpasang di mana terdapat koneksi langsung di antara mereka. Koneksi yang dilakukan berupa transmisi full duplex. Kedua, interface jaringan adalah hardware yang diperlukan dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat digital, seperti perangkat pengolahan data dan telepon digital. Ke jaringan telepon analog juga bisa dipasang bila interface jaringan berisi logik dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Ketiga, unit control. Pada unit control terdapat 3 tas untuk menampilkannya. Pertama, kontrol unit berfungsi membangun koneksi. Kedua, dapat berdasarkan atas permintaan dari perangkat yang terpasang, yang mana tugasnya mengendalikan dan membalas permintaan, menentukan apakah tujuan dalam keadaan bebas menyusun jalur sepanjang switch. Ketiga, unit kontrol harus mempertahankan koneksi. Switch digital menggunakan prinsip time division, sehingga memerlukan manipulasi dari elemen switch secara terus-menerus. Bit-bit komunikasi ditransfer secara transparan. Unit kontrol harus memutuskan koneksi, baik dalam merespon permintaan dari salah satu pihak maupun karena permintaan sendiri. Selanjutnya, blocking dan non-blocking. Blocking memiliki ciri-ciri jaringan tidak dapat terkoneksi karena semua jalur sedang digunakan. Kedua, digunakan dalam sistem voice untuk call yang berdurasi pendek. Dan non-blocking mengizinkan semua stasiun untuk terkoneksi pada suatu waktu dan digunakan untuk koneksi data. Terakhir, multi-stack switch. Pada multi-stack switch, blocking menandakan waktu ketika satu input tidak bisa terhubung ke output karena tidak ada jalur yang tersedia. Semua switch menengah mungkin ditempati. Solusi untuk blocking adalah meningkatkan jumlah dari switch menengah berdasarkan kriteria Frost.
Fungsi dari multi-stack switch. Pertama, mengurangi jumlah dari cross point. Kedua, lebih dari satu alur yang melalui jaringan atau network dan meningkatkan keandalan. Tiga, kontrol lebih rumit. Dan empat, dapat terblocking. Sekianlah presentasi dari saya. Nama saya David Arif Setiawan Sirait. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang proses routing. Proses routing itu ada 4, yaitu 1. Banyak koneksi akan membutuhkan penyediaan jalur dengan lebih dari satu skala. Yang kedua, membutuhkan suatu pencarian jalur agar efisien, resilience public telephone switches. Yang ketiga, merupakan struktur pohon di mana routing statis digunakan dengan pendekatan yang sama untuk setiap waktu. Yang keempat, routing dinamis memungkinkan untuk mengubah proses routing dengan bergabung pada lalu lintas, memanfaatkan struktur PR untuk setiap nodenya. Selanjutnya yaitu proses routing alternatif. Merupakan routing pilihan yang dapat digunakan antar dua end office. Tiap pengalihan diberikan sejumlah route untuk mencapai sebuah tujuan. Jika hanya ada satu rute dalam setiap pasangan sumber dan tujuan, hal ini disebut fixed alternate routing. Pada kasus ini, hal yang paling umum digunakan adalah dynamic alternate routing atau sering disebut routing pengganti dinamis. Keputusan routing didasarkan atas status lalu lintas arus dan pola lalu lintas arus sebelumnya. Selanjutnya yaitu time division switching. Time division switching merupakan sistem digital yang bersandar pada kontrol kecerdasan dari ruang dan elemen divisi waktu. Di dalamnya digunakan teknik divisi waktu digital untuk menyusun dan merawat sirkuit virtual. Selain itu, pengalihan divisi waktu juga mampu memparti aliran bit berkecepatan rendah menjadi beberapa bagian aliran bit berkecepatan tinggi. Yang selanjutnya yaitu fungsi kontrol pensinyalan. Sifat kontrol mempengaruhi beberapa aspek, yaitu sifat jaringan, termasuk layanan jaringan yang tersedia buat pelanggan dan mekanisme internal. Saat jaringan semakin rumit, sejumlah fungsi ditampilkan oleh pensinyalan kontrol. Sesuai yang diperlukan, berikut ini adalah beberapa fungsi terpenting. Yang pertama, komunikasi yang terdengar oleh pelanggan, yaitu meliputi bunyi dial, bunyi dering, sinyal sibuk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu transmisi nomor-nomor yang ditekan untuk kantor yang akan berupaya untuk melengkapi koneksi. Yang ketiga, transmisi informasi di antara saklar menunjukkan bahwa sebuah panggilan tidak bisa dilengkapi. Yang keempat, transmisi informasi di antara saklar menunjukkan bahwa sebuah panggilan telah berakhir dan jalur tidak lagi dikoneksikan. Yang kelima, sinyal membuat telepon berdering. Yang keenam, transmisi informasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan tagihan. Yang ketujuh, transmisi informasi menunjukkan status peralatan dalam jaringan. Informasi ini digunakan untuk hal-hal berkenan dengan routing dan pemeliharaan. Yang kedelapan, transmisi informasi dipergunakan untuk mendiagnosis dan mengisolasi kegagalan sistem. Yang kesembilan, kontrol dari peralatan khusus semacam peralatan kanal satelit. Kontrol sekuen juga ada beberapa bagian, yaitu satu berkaitan dengan panggilan. Kedua, telepon sedang tidak dipergunakan. Panggilan dimulai bila suatu pesawat telepon diangkat, yang secara otomatis disinyalkan ke saklar kantor. Yang kedua, saklar memberi respon kepada bunyi panggilan, memberi tanda pada pesawat bahwa nomor-nomor tertentu bisa ditekan. Yang ketiga, pemanggil menekan nomor yang dikomunikasikan sebagai alamat yang dipanggil kepada saklar. Yang keempat,
Bila pesawat yang dipanggil tidak sibuk, saklar menyiapkan pesawat untuk adanya panggilan yang datang dengan mengirim sinyal dering, sehingga telepon berdering. Yang kelima, umpan balik disediakan oleh saklar untuk pesawat pemanggil. Ini ada 3 bagian. Bila pesawat dipanggil tidak sibuk, saklar akan mengembalikan bunyi dering yang terdengar oleh pemanggil, sementara sinyal dering dikirim ke pesawat yang dipanggil. Selanjutnya, bila pesawat dipanggil sedang sibuk, saklar akan mengirimkan sinyal sibuk ke pemanggil. Bila panggilan tidak lengkap, saklar akan mengirimkan pesan reorder ke pemanggil. Yang keenam, pihak yang dipanggil menerima panggilan dengan mengangkat gagang telepon. Yang ketujuh, saklar menggantikan sinyal dering dan bunyi, serta menetapkan koneksi di antara dua pesawat. Koneksi dihentikan bila kedua pelanggan meletakkan gagang telepon. Selanjutnya, switch to switch signaling. Bila pesawat yang dipanggil terpasang pada saklar yang berbeda dan bukan pada pesawat pemanggil, maka diperlukan fungsi-fungsi pensinyalan kotak saklar ke saklar berikut ini. 1. Saklar utama mencari kotak filter switch yang kosong, mengirim tanda tidak sibuk kepada kotak, dan meminta digit register pada ujung yang terjauh, sehingga alamat yang dituju bisa dikomunikasikan. Yang kedua, saklar ujung mengirim sinyal tidak sibuk, yang disebut juga dengan wing atau kedipan. Ini menunjukkan bahwa register dalam keadaan siap. Yang ketiga, saklar utama mengirim digit alamat ke saklar ujung. Dan terakhir, paket switching. Prinsip-prinsip paket switching. Jaringan telekomunikasi sirkuit switching long haul awalnya dirancang untuk mengendalikan lalu lintas suara dan mayoritas lalu lintas pada jaringan ini untuk diteruskan menjadi suara. Untuk koneksi suara, sirkuit yang dihasilkan sangat besar manfaatnya, karena hampir di sebagian waktu hanya salah satu pihak yang berbicara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Paket switching. Oke, langsung saja. Paket switching. Mengenal paket switching, solusi pengiriman paket data untuk jarak jauh. Oke, ini adalah gambarnya. Yang pertama dari contoh paket switching ini dari mainframe, personal komputernya dari A sampai F. Inilah contoh gambar dari paket switching network. Lalu jarak yang jauh kini bukan masalah lagi untuk melakukan komunikasi data, sebab sudah ada paket switching. Sejauh apapun jarak dari pengirim ke penerima, dengan masuknya itu jarak jauh, pesan yang dikirimkan dapat sampai dengan lancar dan tergolong cepat. Apakah paket switching tersebut? Nah, di sini saya akan membahas tentang paket switching ini di bawah. Oke. Pertama, pengertiannya. Pengertian dari paket switching adalah sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data ini adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Maksudnya, data tidak dikirim melalui satu jalur khusus, tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Lalu di dalam teknik paket switching ini memiliki ada dua teknik dalam prosesnya, yaitu yang pertama adalah teknik diagram, lalu yang kedua adalah teknik virtual circuit. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu teknik-teknik yang ada di proses pengiriman data ini di paket switching ini. Yang pertama adalah teknik diagram. Teknik diagram adalah mengirim paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap data lainnya. Jadi, setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda.
Secara paralel, teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang jauh lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan, stasiun penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Nah, itu adalah teknik diagram. Lalu yang kedua adalah teknik virtual circuit. Teknik ini memiliki rute khusus antara satu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Lalu dari pengertian tadi, paket switching ini juga memiliki keuntungan. Saat Anda memakai paket switching untuk mengirim pesan, pasti Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan dari paket switching ini. Yang pertama, proses pengiriman paket ini dapat memakai prioritas. Lalu yang kedua, jalur komunikasi menjadi lebih efisien. Jadi kalau kita berkomunikasi menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, mengatasi masalah data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan yang memiliki data rate yang berbeda. Yang keempat, meski jaringan sedang padat, tapi paket tetap dapat diterima. Dan yang kelima, jaringan dapat menolak untuk menerima permintaan koneksi tambahan hingga beban pada jaringan yang berkurang. Jadi, jaringan ini dapat menolak untuk menerima permintaan koneksi tambahan hingga beban pada jaringan itu sudah berkurang. Lalu yang keenam adalah tiap paket telah dibekali dengan informasi tujuan, sehingga dapat mengirimkan beberapa paket ke berbagai tujuan sekaligus dalam waktu cepat. Jadi di dalam ini paket switching ini keuntungannya, tiap-tiap paket ini udah dibekali informasi tujuannya mau kemana. Jadi dalam mengirimnya pun juga cepat gitu. Jadi sehingga kalau kita mengirim paket ke berbagai tujuan itu sangat lancar, efisien, dan sangat cepat. Itu keuntungan dari paket switching ini. Lalu yang ketujuh adalah memungkinkan adanya pendeteksian dan perbaikan kesalahan, diagnosa kegagalan, pengecekan pesan, dan lainnya. Jadi maksudnya ini, kalau pas waktu kita mengirimkan paket switching ini, pasti ada pendeteksian di dalam itu, ada pendeteksian dan perbaikan kesalahan, diagnosa kegagalan, pengecekannya, dan yang lainnya. Itu pasti kalau dalam paket switching ini keuntungannya. Lalu yang terakhir adalah keuntungannya, kehadiran paket switching ini sangat membantu para pengguna yang ingin mengirimkan paket data ke tujuan dengan jarak yang jauh. Jadi Anda pun juga bisa menggunakannya agar proses pengiriman pesan pun jadi lebih cepat dan efisien. Ini maksud saya tadi. Jadi kehadiran paket switching ini sangat membantu. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan paket data ke tujuan dengan jarak yang jauh, mau sejauh apapun, bisa menggunakannya, mau apapun, sejauh apapun, kita bisa mengirim pesan dengan cepat dan efisien. Itulah. Halo, saya Karisma Rahayu Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengalihan. Dalam teknik pengalihan, pesan yang panjang dipecah menjadi paket-paket kecil. Jaringan paket ini dapat disalurkan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama datagram dan yang kedua sirkuit virtual. Datagram, jaringan komputer yang hanya menyediakan layanan connection list pada lapisan network, tidak membutuhkan fase persiapan ketika terjadi panggilan yang sangat baik jika paketnya sedikit. Di sini dapat kita lihat contoh gambar dari datagram network. Di sini pengiriman data dapat dikirim dari berbagai arah dan diterima dengan satu receiver data. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan datagram.
Kelebihan dari datagram adalah tidak ada waktu call setup, adaptasi yang cepat jika terjadi congestion network overload, setiap paket berisi alamat tujuan. Dan kelemahan dari datagram adalah kedatangan paket bisa tidak sesuai dengan urutannya, adanya beban pemrosesan karena setiap paket diproses setiap waktu. Receiver tidak memiliki persiapan terhadap paket yang datang. Kelemahan ini dapat kita lihat dari contoh gambar yang tadi, bahwa kiriman dari data bisa dikirim melalui berbagai arah sedangkan receivernya hanya satu. Itulah yang jadi kelemahan dari datagram. Yang kedua, sirkuit virtual. Seluruh data ditransmitkan sebagai paket-paket. Seluruh paket dikirim setelah jalur diterapkan terlebih dahulu. Urutan paket yang dikirimkan dijamin diterima oleh penerima. Paket dari sirkuit berbeda masih dimungkinkan terjadi interleaving. Pengiriman data dengan sirkuit virtual dapat melalui 3 fase. Yang pertama, penetapan virtual circuit. Yang kedua, pentransferan data. Yang ketiga, pemutusan virtual circuit. Dapat kita lihat contoh gambar dari virtual circuit setup. Di sini, ketika sudah ada call connection, data, dan initiate call, maka data akan dikirimkan dengan satu jalur dan diterima oleh receiver data panggilan. Kelebihan dan kelemahan sirkuit virtual. Kelebihan dari sirkuit virtual adalah yang pertama, kedatangan paket sesuai urutannya karena dia satu jalur. Terdapat mekanisme error control, penetapan satu rute untuk satu koneksi. Penerima telah bersiap untuk menerima paket yang datang. Kelemahan dari sirkuit virtual adalah adanya delay saat connection setup, adaptasi terhadap node failure kurang baik, adaptasi terhadap network overload kurang baik. Ya, seperti kita lihat contoh gambar tadi, bahwa dari sirkuit virtual ini ada satu jalur untuk menuju ke data receivernya. Yang terakhir adalah perbedaan datagram dan sirkuit virtual. Pertama, datagram. Dalam datagram, tiap paket memiliki alamat tujuan yang lengkap. Penentuan routing dilakukan terhadap setiap paket di setiap node. Paket akan mencari alternatif routing di mana akan mengabaikan node yang gagal. Dan terakhir, paket yang berbeda namun berasal dari pesan yang sama dapat menggunakan rute yang berbeda tergantung kepadatan jalur. Karena di datagram bisa kita lihat dia bisa mengirim melewati beberapa jalur. Ini yang membuat datagram berbeda dengan sirkuit virtual. Coba kita lihat di sirkuit virtual. Yang pertama, sebuah rute antara station dikonfigurasi sebelum terjadi transfer data. Yang kedua, setiap paket memiliki virtual circuit identifier. Yang ketiga, penetapan routing dilakukan sekali untuk semua paket. Yang keempat, semua paket akan melalui rute yang sama. Dan yang kelima, apabila ada node yang gagal, semua sirkuit virtual akan mendefinisikan lewat node tersebut akan hilang. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Oki Saraswati, NPM 190210079 akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Materi yang akan saya bahas adalah sirkuit virtual versus datagram, di mana perbedaan sirkuit virtual dan datagram yaitu: 1. Sirkuit virtual, jaringan dapat mengatur urutan dan kontrol kesalahan. Yang kedua,
paket diteruskan lebih cepat, tidak membutuhkan pemilahan jalur dalam perjalanan. Yang ketiga adalah kurangnya reliable. Hal ini akan kehilangan suatu node akan menghilangkan seluruh sirkuit setelah node tersebut. Yang kedua adalah datagram, di mana pada datagram tidak membutuhkan fase persiapan ketika terjadi panggilan. Hal ini sangat baik jika paketnya sedikit. Yang kedua adalah lebih fleksibel, dikarenakan routing dapat digunakan untuk menghadapi bagian jaringan yang sibuk atau tidak aktif. Berikut ini adalah gambaran dari ukuran paket dan transmisi waktu, di mana jika message yang dikirim adalah 30 oktet atau 30 byte dan tiap paket mengandung 3 oktet kontrol informasi yang diletakkan pada awal dari tiap paket dan dinyatakan sebagai suatu header. Jika seluruh message dikirim sebagai suatu paket tunggal dari 33 oktet, 33 oktet didapat dari 3 oktet header ditambah dengan 30 oktet pada satu data. Maka paket ditransmisi pertama kali dari stasiun X ke node A. Setelah seluruh paket diterima, lalu ditransmisi dari A ke B. Kemudian setelah seluruh paket diterima di node B, maka ditransfer ke stasiun Y, sehingga total waktu transmisi adalah 99 oktet, yaitu dari 33 oktet dikali 3 pada paket transmisi. Selanjutnya adalah apabila message dipecah menjadi dua paket yang masing-masingnya mengandung 15 oktet message, dan tentu saja 3 oktet tiap header atau kontrol informasi. Dalam hal ini, node A dapat memulai transmisi paket pertama setelah paket tersebut tiba dari X tanpa menunggu paket kedua, sehingga total waktu transmisi turun menjadi 72 oktet. Semakin banyak dan semakin kecil paket akan meningkatkan delay. Hal ini dikarenakan tiap paket mengandung sejumlah header dan lebih banyak paket berarti lebih banyak header. Bila lebih banyak paket dipegang untuk suatu message tunggal, sehingga dalam mendesain jaringan paket switching harus dipertimbangkan faktor-faktor ini untuk memperoleh ukuran paket yang optimum. Ada 3 jenis tipe delay. Yang pertama adalah delay penyebaran atau propagation delay, di mana waktu yang dibutuhkan untuk suatu sinyal menyebar dari satu node ke node berikutnya. Yang kedua adalah waktu transmisi, di mana waktu yang dibutuhkan untuk suatu transmitter mengirim keluar suatu blok data. Yang ketiga adalah node delay, di mana waktu yang dibutuhkan untuk suatu node melaksanakan proses yang perlu seperti men-switch data. Berikut ini adalah perbandingan circuit switching dan packet switching. Pada gambar A, itu merupakan gambar circuit switching. Pertama, suatu permintaan panggilan dikirim melalui jaringan untuk mengeset suatu koneksi ke tujuan. Jika stasiun tujuan tidak sibuk, maka sinyal panggilan yang diterima dikembalikan. Catatan bahwa delay pemrosesan terjadi pada tiap node selama permintaan panggilan. Waktu ini dibutuhkan pada tiap node untuk mengeset rute dari koneksi. Pada kembalinya proses ini tidak perlu, dikarenakan koneksi sudah diset. Setelah koneksi diset, message dikirim sebagai blok tunggal dengan delay yang tidak terasa pada switching node. Gambar kedua adalah merupakan gambar virtual circuit menggunakan paket pemerintahan panggilan yang terkena delay pada tiap node. Virtual circuit diterima dengan suatu paket penerima panggilan yang juga mengalami delay node. Walaupun rute per virtual circuit sudah terbentuk, alasannya bahwa paket ini menunggu berderet-deret pada tiap node dan harus menunggu giliran untuk ditransmisi. Sekali virtual circuit terbentuk, maka message ditransmisi dalam bentuk paket-paket.
Gambar ketiga adalah gambar dari datagram paket switching. Hal ini tidak memerlukan setup panggilan, dikarenakan untuk mesin-mesin pendek akan lebih cepat daripada virtual circuit packet dan mungkin juga dari circuit switching. Bagaimanapun juga, proses untuk tiap datagram pada tiap node lebih panjang daripada untuk virtual circuit packet. Oleh karena itu, untuk mesin-mesin yang panjang, teknik virtual lebih unggul. Walaupun bagaimanapun juga, gambar-gambar yang tadi hanya merupakan salah satu usul untuk menunjukkan hubungan performa dari teknik-teknik tersebut. Faktor yang sebenarnya tergantung pada faktor dari host, ukuran dari jaringan, topologi, pola dari beban, karakteristik, dan pertukaran. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Sartika Diana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi eksternal dan internal. Operasi eksternal dan internal. Salah satu karakteristik terpenting dari pengalihan paket adalah menggunakan datagram atau sirkuit virtual. Ada dua dimensi dari karakteristik ini pada antarmuka di antara stasiun dan sebuah simpul. Jaringan dapat menyediakan baik layanan yang berorientasi koneksi ataupun tanpa koneksi. Dengan stasiun yang berorientasi koneksi, suatu stasiun akan mengeluarkan sebuah permintaan panggilan untuk menyusun koneksi logik dengan stasiun yang lain. Koneksi logik biasanya ditunjukkan sebagai suatu sirkuit virtual, sedangkan layanan yang berorientasi koneksi disebut sebagai layanan sirkuit virtual eksternal. Layanan ini benar-benar berbeda dengan konsep operasi sirkuit virtual internal. Kombinasi operasi. Yang pertama, sirkuit virtual internal. Membuat dedicated route untuk seluruh jaringan. Yang kedua, sirkuit virtual eksternal datagram internal. Jaringan menangani paket secara berkesinambungan. Paket yang berbeda untuk sirkuit virtual eksternal yang sama akan menghasilkan perbedaan dalam route internal. Penyangga jaringan pada node tujuan dipersiapkan untuk reordering. Yang ketiga, yang terakhir, datagram eksternal, datagram internal. Paket ditangani secara independen oleh jaringan maupun oleh pengguna. Yang A, datagram eksternal sirkuit virtual internal. Yang B, pengguna eksternal tidak melihat koneksi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kavi Ramaputra Lubis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan X.25 penggunaan sirkuit virtual komunikasi data. Oke, langsung saja kita masuk ke selanjutnya. Yang pertama ada frame relay. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu frame relay. Frame relay ialah sirkuit virtual jaringan skala luas WAN yang dirancang dalam menanggapi tuntutan WAN tipe baru di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Sebelum frame relay, beberapa organisasi yang menggunakan sirkuit virtual switching jaringan yang disebut X.25 yang melakukan switching pada network layer. Kecewa dengan X.25, beberapa organisasi mulai membangun WAN pribadi mereka dengan menyewa TI atau T3 baris dari Public Service Provider. Untuk menanggapi kelemahan di atas X.25 tersebut, maka dirancanglah teknologi frame relay. Frame relay adalah sebuah WAN dengan fitur berikut. Di sini ada 6, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ada frame relay beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi, 1,544 Mbps, dan baru-baru ini 44,376 Mbps, yang berarti bahwa dapat dengan mudah digunakan sebagai pengganti dari mesh TI atau T3 baris. Yang kedua,
Frame relay beroperasi hanya dalam lapisan fisik dan data link saja, yang berarti dapat mudah digunakan sebagai jaringan backbone untuk memeriksa atau memberikan layanan kepada protokol yang sudah memiliki lapisan protokol jaringan seperti internet dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, frame relay memungkinkan data bursty. Yang keempat, frame relay memungkinkan ukuran frame dari 9000 byte yang dapat menampung semua ukuran frame length. Frame relay lebih murah daripada WAN tradisional lainnya. Frame relay memiliki deteksi error pada layar atau pada layer data link saja. Tidak ada flow control atau kesalahan kontrol lainnya. Lanjut. Ada permanen versus switch virtual circuit. Switch virtual circuit SVC adalah koneksi sementara yang digunakan ketika terjadi transfer data antar perangkat DTE melewati jaringan frame relay. 4 status pada SVC yaitu pertama ada call setup, ada data transfer, kemudian idling, dan call termination. PVC adalah jalur atau path tetap, oleh karena itu tidak dibentuk berdasarkan permintaan atau berdasarkan call by call. Walaupun jalur aktual melalui jaringan berdasarkan variasi waktu ke waktu atau TDM, tetapi sirkuit dari awal ke tujuan tidak akan berubah. PVC tidak pernah putus atau disconnect. Oleh karena itu, tidak pernah terdapat status call setup dan termination. Hanya dapat 2 status, data transfer dan idling. Koneksi permanen virtual circuit PVC memiliki 2 buah kekurangan dibanding switch virtual circuit SVC. Pertama, PVC lebih mahal karena kedua pihak yang menggunakan koneksi, sumber dan tujuan membayar untuk koneksi walaupun tidak digunakan. Kedua, sebuah koneksi hanya dibuat dari satu sumber ke satu tujuan saja. Jika sumber memerlukan koneksi dengan beberapa tujuan, diperlukan satu PVC lagi untuk setiap koneksi. Sedangkan SVC bersifat temporari atau sementara. Koneksi yang singkat terbentuk hanya saat data dikirimkan antar sumber ke tujuan. Sebuah SVC memerlukan fase pembentukan data dan pengakhiran koneksi. Lanjut. Ada frame relay layers. Frame relay hanya memiliki layer fisikal dan data link. Nah, di sini ada beberapa deskripsi dari frame untuk frame relay. Yang pertama ada field alamat atau DLCI. 6 bit pertama dari bit pertama membentuk bagian pertama dari DLCI. Selanjutnya ada comment atau respon, CIR, perintah atau tanggapan, C atau R. Bit disediakan untuk memungkinkan lapisan atas untuk mengidentifikasikan sebuah frame sebagai perintah atau tanggapan. Yang selanjutnya extended alamat, EA. EA mengindikasi apakah byte saat ini adalah byte akhir dari kalimat. Selanjutnya ada forward explicit connection notification atau FECN. Bit FECN bisa disetting pada switch apapun untuk mengindikasi terjadinya kongesi pada jaringan. Backward explicit connection notification atau BECN. Bit BECN telah diatur dalam frame yang menuju ke arah lain untuk mengindikasi masalah kongesti pada jaringan. Yang terakhir ada discard eligibility atau DE. Bit DE menunjukkan tingkat prioritas pada frame tersebut. Oke, mungkin itu saja video atau penjelasan tentang penggunaan sirkuit virtual. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Dumaria Tumanggor. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan sirkuit virtual. Layanan sirkuit virtual yang dimaksud di sini yaitu layanan sirkuit virtual X25. Di mana layanan sirkuit virtual X25 menyediakan 2 jenis sirkuit virtual, yakni yang pertama yaitu SVC, Switch Virtual Circuit atau sirkuit panggilan virtual. Dan yang kedua adalah PVC, Permanent Virtual Circuit atau sirkuit virtual permanen. Switch Virtual Circuit, SVC.
switch virtual circuit (SVC) atau sirkuit panggilan virtual adalah sirkuit virtual yang ditetapkan secara dinamis menggunakan pengaturan panggilan dan prosedur penghapusan panggilan. Di mana SVC atau switch virtual circuit di sini memiliki 4 status. Yang pertama yaitu call setup, yang kedua yaitu data transfer, yang ketiga yaitu idling, dan yang keempat yaitu call termination. Permanent Virtual Circuit (PVC). Permanent Virtual Circuit (PVC) atau sirkuit virtual permanen di sini sudah jelas, yakni sirkuit virtual ini ditetapkan oleh jaringan, di mana transfer datanya terjadi sama seperti panggilan virtual, namun tanpa setup panggilan dan penghapusan panggilan. PVC atau Permanent Virtual Circuit di sini hanya memiliki 2 status, yakni yang pertama idling koneksi dan yang kedua data transfer. Berikut ini yaitu urutan kejadiannya, di mana yang pertama yaitu data user lewat sampai pada X25 level 3, dan yang kedua X25 menambahkan informasi kontrol, di mana ada header, penjelasan virtual circuit, menyediakan sequence numbers untuk aliran dan kontrol error. Yang ketiga, paket X25 diturunkan ke link akses prosedur balance atau LEPB entity. LEPB itu yaitu mengimplementasikan lapisan data tautan sebagaimana didefinisikan di dalam rangkaian protokol X25. Dan yang terakhir yaitu link akses prosedur balance atau LEPB menambahkan informasi kontrol yang lebih banyak. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata maupun kalimat yang tidak seharusnya diucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.